Cuaca dan iklim memiliki peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Contohnya saja, hujan. Beriklim tropis membuat Indonesia akrab dengan musim yang satu ini. Bagaimana tidak? Saat musim penghujan datang, hujan selalu hadir tidak melihat waktu dan tempat, bahkan sukar untuk diprediksi. Sejatinya, hujan adalah berkah bagi umat manusia. Namun terkadang, hujan malah menjadi hambatan bagi sebagian orang. Hal ini tentunya menjadi alasan utama mengapa sekarang banyak bermunculan berbagai penangkal hujan. Dan untuk mengusir hujan, di setiap negara ternyata mempunyai cara-cara tersendiri. Di Jepang, ada boneka Teru-Teru Bosu. Boneka yang terbuat dari bola dan kain putih ini sering ditemukan pada jendela-jendela rumah di Jepang. Di tanah air, ada juga banyak kepercayaan tersendiri. Cara yang pertama adalah menusukkan lidi dengan bawang. Cara yang kedua, pembuat hajat tidak boleh mandi. Lalu telur, cabai, bawang dibungkus dengan kain putih dan doa. Cara yang terakhir, meletakkan pakaian dalam penghajat di atas loteng. Bagaimanapun, di Indonesia penangkal tersebut dinilai belum cukup untuk menghindari hujan. Ada profesi langka yang mempunyai banyak pelanggan di Indonesia. Profesi itu adalah pawang hujan. Dulu saya termasuk generasi kelima. Generasi kelima dari pertama itu namanya Mbah Santer. Mbah Santer itu ke Mbah Muna ke Mbah Jumaiyah, ke bapak saya, Pak Haji Slamet Riyadi. Lalu dari Pak Haji Slamet Riyadi ini ditawarkan, ada 6 orang kan anaknya, termasuk saya. Lalu kesepakatan daripada adik-adik diberikan ke saya. Saya termasuk generasi kelima. Kalau ritualnya sih dari kakek saya cuma itu aja sih, zikir dekat sumber air, dekat sanyu, dekat sungai, lalu dekat kolam renang gitu. Makanya butuh waktu 3 jam sekali putar untuk zikir itu selesai. Mulai awal sampai 3 jam. Jadi selama kalau pawang hujannya jam 3 sore sampai jam 9 malam, kan ada jeda waktu 6 jam ini. Nah 6 jam itu kita ulangi lagi bacaan itu lagi gitu. Dan saya nggak hafal, saya baca. Dalam melakukan proses ritualnya, Pak Eko harus melakukan zikir selama ratusan, bahkan ribuan kali bacaan dalam sekali putaran. Doa yang dibacakan adalah doa tawasul yang isinya membaca Al-Fatihah kepada Rasul-Rasul dan kepada wali-wali serta nenek moyang. Ya Nur ya Burhan ya Mubin ya Munir ya Allah ya Nur ya Burhan ya Mubin ya Munir ya Allah ya Nur ya Burhan ya Mubin ya Munir ya Allah ya Nur ya Burhan. Inna quwwatina wa banatah kita banatah inna quwwatina wa banatah kita banatah inna quwwatina wa banatah kita ya Rabbul imaki wa ya sama wakli ya Nur ya Burhan ya Mubin ya Munir bi hajatil wa bil syafaati Rasul al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lalu Pak Eko meniupkan semua doa-doanya agar bisa sampai ke awan. Kita pengennya ya aman-aman aja gitu. Kalau kita bikin event outdoor ya nggak ada hujan badai, atau kalau kita bikin event di indoor pun supaya nggak ada kendala orang bisa telat datang, akhirnya it will relate to my program. Menjadi seorang pawang hujan tidaklah mudah. Ilmu langka ini ternyata tidak selalu didapatkan secara turun-temurun. Faktanya, ada sekolah khusus yang mengajarkan tentang ilmu pawang hujan. Sekolah tersebut adalah Sekolah Pawang Hujan Nur Syifa. Banyak sekolah yang menghasilkan para profesional di dunia ini. Tapi, pernahkah Anda mendengar tentang Sekolah Pawang Hujan? Ya, Sekolah Pawang Hujan ini menghasilkan para ahli dalam mengendalikan hujan. Sekolah Nur Syifa salah satunya. Alhamdulillah di Nur Syifa kita ada kegiatan pelatihannya. Dan ini sudah kami lakukan itu sejak tahun 2000. Sedangkan Nur Syifa sendiri kita buka itu dari tahun 1984.
untuk menjadi seorang pawang hujan, tentunya ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, dengan dia mengikuti kegiatan pelatihan Buka Aura Nur Ilahi. Dalam kegiatan pelatihan ini, tentunya nanti dibangun pemahaman-pemahaman yang baru, sikap diri yang baru, dan diajarkan juga berbagai macam metode keilmuan untuk memampukan dirinya dalam mengendalikan emosinya, mengendalikan potensi-potensi energi yang ada bersama dirinya, memanfaatkan potensi sumber daya diri, semesta, dan ilahi. Dan untuk mencapai tahapan sebagai seorang pawang hujan yang baik, tentunya bukan cuma sekedar kemauan saja, tapi perlu ada tekad batin, kekuatan, kesungguhan dalam melakukannya. Karena nggak mudah loh ternyata dalam melakukan upaya-upaya ritual yang ada. Dengan meningkatkan iman, takwa, ibadahnya, melakukan proses puasa, terus berzikir, istighfar, salawat Nabi, la ilaha illallah, surat Al-Fatihah berbanyak-banyak, bisa puluhan, ratusan, bahkan bisa mencapai ribuan kali. Pendaftaran sekolah pawang hujan ini sangat terbatas karena hanya dibuka 1 kali dalam 1 tahun. Selain itu, ada kuota yang ditentukan untuk setiap periode belajar. Tentunya tidak sembarang orang bisa mendaftar, karena mereka nantinya akan melewati tahap-tahap ilmu sebelum menguasai inti ilmu pemanggilan hujan. Pada praktiknya, pawang hujan ini harus dipesan paling tidak 1 minggu sebelum acara berlangsung. Karena mereka harus melakukan proses pembersihan diri secara pribadi agar acara benar-benar bisa terlaksana dengan lancar. Sebelum melakukan ritual, para pawang ini akan menentukan dulu kemana arah mata angin dan mempelajarinya. Sesudah itu, mereka akan melakukan ritual sesuai arah mata angin tersebut.
Untuk pawang hujan sendiri memang saya tidak mengambil profesi khusus pawang hujan, tetapi untuk hal-hal skala kecil sering saya aplikasikan juga sih, dalam artian ketika kita naik berkendaraan sepeda motor, udah mau pulang tapi kok gelap banget ya kayaknya gitu. Ya kita praktekkan juga gitu 1-2 kali. Ya alhamdulillah sampai rumah dengan selamat tanpa kehujanan sedikit pun. Keberadaan pawang hujan tentu tidak luput dari adanya para pelanggan yang selalu menggunakan jasa mereka untuk melancarkan acara. Mereka percaya pada jasa menahan hujan meski profesi ini tidak bersertifikat, bahkan tidak teruji secara ilmiah. Kalau pelanggan sih ada kalangan artis ada. Lalu kalau yang ke luar negeri ini perusahaan Indorama. Ke India udah 5 kali ya. Ke New Delhi, Hyderabad, ke Kalkuta, lalu ke Italia, ke dua kota. Di Bari, Pelugia sama Florence. Ke London, ke Thailand, ke Singapura. Karena mereka melihat saya dari website atau dari Google atau dari YouTube itu. Pawang hujan Mas Eko. Kalau di Google pawang hujan Mas Eko udah gitu aja. Dari kekuatan dari websitenya juga. Jadi kalau soal percaya nggak percaya ya relatif, percaya aja sih gitu. Karena kan I believe in every person punya powernya masing-masing, ya kan? Ya jadi ya mungkin kalau memang fenomena rain stopper, mungkin powernya dia mungkin untuk itu kali. Jadi ya kita percayakan aja. Masalah mengendalikan cuaca ternyata bukan pawang hujan saja yang bisa. Tim modifikasi cuaca Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi juga bisa mengatur hujan, tentunya dengan cara yang lebih ilmiah. Prosesnya pun tentu sangat berbeda dengan pawang hujan. Tim ini harus menabur bertonton garam khusus di atas awan untuk memodifikasi cuaca. Bicara soal tenaga dan biaya, tentu sangat berbeda dengan pawang hujan. Karena dalam sekali aksinya, tim ini harus mengeluarkan ratusan, bahkan miliaran rupiah. Mereka tentu bekerja tidak berdasarkan sains. Mereka berdasarkan pemahamannya sendiri tentang hujan. Kemudian mereka berbuat untuk memindahkan hujan biasanya dengan berbagai basic yang mereka punya. Misalnya tenaga dalam dan seterusnya. Mantra-mantra juga kadang-kadang. Nah, karena itu kalau kita orang sains tentu kita tidak bisa bicara seperti itu. Kita harus bicara dengan data, harus ada evidence yang terukur, baru kita bisa simpulkan apakah sesuatu itu masuk akal atau tidak. Sejatinya, alam semesta ini dipenuhi dengan misteri-misteri yang belum bisa dijelaskan dengan akal manusia. Pada akhirnya, kehidupan berjalan sesuai dengan kehendaknya, Sang Penguasa Langit dan semesta. Tentunya apa yang kami lakukan bukan kami menolak datangnya hujan, bukan kami menghentikan hujan, tapi pada dasarnya kita memohon sepenuhnya pada Allah agar Allah melindungi tempat kegiatan kami, tempat acara kami agar terlindung dari potensi-potensi yang bisa mengganggu terlaksananya acara. Salah satu hal yang utama tentunya dari pengaruh cuaca dalam bentuk hujan. Bahwa yakin Allah yang membantu. Kedepankan Allah dulu. Allah lagi, Allah terus. Jadi kita mintanya, kadang-kadang saya ke klien juga mohon maaf ya, klien, Pak, jangan mengandalkan saya aja. Tentang hasilnya kita berserah diri. Tentunya biar gimana kita tetap berupaya berdasarkan kemampuan keilmuan yang kita pahami. Jadi orangnya, bahwa Mas Eko niat hanya bantu, bukan sebagai penentu.